Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, atau sebelumnya kita membahas tentang gerakan-gerakan yang boleh dilakukan oleh seorang yang sedang sholat. Di antaranya menghalangi orang yang lewat di hadapan. Tidak boleh kita membiarkan orang yang lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Yang kedua adalah jika ada sesuatu yang membahayakan seperti ular atau kalajengking atau yang sejenisnya, boleh kita untuk membunuhnya jika ada sesuatu yang bisa kita gunakan di dekat kita. Kemudian boleh juga kita memperbaiki peci, serban atau kain jika itu diperlukan. Boleh juga kita mengangkat atau meletakkan sesuatu seperti Nabi SAW mengangkat cucunya, menggendong cucunya, beliau sedang sholat menjadi imam. Dan juga boleh juga mengisyarat dengan tangan atau dengan wajah atau dengan mata jika diperlukan. Jika ada orang yang bersalam kepada kita sementara kita sedang sholat, maka kita menjawab salamnya dengan gerakan tangan. Kita angkat, kita bentangkan tangan kita, telapak tangannya ke bawah, punggungnya ke atas. Kita lanjutkan. Qauluhu wa yaftahu ala imamihi wa yuftahu ala imamihi idza irtujja alaihi aw ghalit wa innabahu syai'un fi salatihi sabbaha rajulun wa saffaqat imra'atun. Dibukakan bagi imam. Maksud dibukakan itu diluruskan. Jika imam itu kebingungan atau keliru, salah dalam bacaannya. Wa innabahu syai'un fi salatihi, jika terjadi sesuatu dalam salatnya, maka yang laki-laki bertasbih, keliru misalkan, dan perempuan tasfiq, yakni menepuk tangannya, tidak dengan suara. Syekh mengatakan yaftahul ma'mumu ala imamihi idza irtujja alaihi bi'anil tabasat alaihi al-qira'ah. Si makmum atau makmum
membukakan bagi imamnya, yakni membenarkan imamnya jika dia bingung atau keliru di dalam bacaan, atau dia salah dalam membaca. Seperti apa? Fatarka ayatan atau ba'd ayat, atau fatarku ayatin atau ba'd ayat. Beliau, yakni imam, mungkin meninggalkan satu ayat atau sebagian ayat. Ya, dia baca ayat taunya separuh, lupa yang separuhnya. Lalu makmum membukakan, yakni membenarkan bacaan imam. Aw intaqala min ayatin ila ukhra, atau dia pindah dari ayat ke ayat setelahnya. Jadi satu ayat dilangkaui. Apa dasarnya dalam perbuatan ini? Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara fiha falubisa alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat satu salat, lalu beliau membaca dalam salat itu dan terjadi sedikit kekeliruan di dalam bacaannya. Falamman sarafa qala li Ubay, ketika selesai dari salat, beliau katakan kepada Ubay. Ubay siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mempelajari bacaan salat kepada Ubay bin Ka'ab. Bacaan Al-Quran, ya, kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salaita ma'ana? Apakah engkau salat bersama kami? Qala na'am. Ubay mengatakan iya. Qala fama mana'ak? Apa yang menghalangimu? Maksudnya, apa yang menghalangimu untuk memperbaiki bacaan? Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa idza naba amrun fi sholati sabbah ar-rijal wa saffaqatin nisa. Jika terjadi sesuatu, yakni kekeliruan, maka yang laki-laki bertasbih subhanallah, menunjukkan atau mengisyaratkan terjadinya sesuatu dalam salat atau kekeliruan. Yang wanita safq. Baik, kalau seandainya yang laki-laki sudah mengajarkan tasbih, apakah perlu wanita untuk memberikan isyarat? Tidak perlu. Tapi kalau seandainya solat suami istri, ya, pas solat sunat misalkan di rumah, solat malam misalkan, atau terlambat solat ke masjid, lalu dia solat di rumah, ya, dengan istrinya, keliru suaminya, ya, lalu apa yang dilakukan oleh istri adalah tasfiq. Dia pukulkan tangannya, bertanda itu adalah mengingatkan ada kekeliruan terjadi dalam solat. Apa dasarnya perbuatan ini? Dasarnya adalah hadis Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu marfu'an, wa fihi idza nabakum amrun falyusabbihir rijalu wal yusaffihin nisa. Rawahul Bukhari. Apabila terjadi sesuatu, maka hendaklah laki-laki itu bertasbih dan perempuan itu bertepuk. Tasfih yakni tasfiq. Jadi membenarkan bacaan imam ketika imam itu keliru, atau mengingatkan imam ketika imam itu keliru adalah perbuatan yang dituntut, ya, perlu ada. Jika kita tahu kekeliruan imam,
kita benarkan jika bacaan adalah dengan bacaan. Kalau seandainya dalam gerakan, kita ingatkan dengan tasbih bagi laki-laki, tasfiq bagi perempuan. Qauluhu wa in badarahu busaqun aw makhatun wa huwa fil masjidi basaqa fi thawbihi wa fi ghairi al masjid an yasarihi wa yakrahu an yabsuqa gudamahu aw an yaminih. Apabila terdesak oleh dahak atau oleh ingus, dia lagi pilek, ya, keluar angka 11, ya, ditarik ke atas, ke bawah lagi, terus ke bawah lagi. Wa huwa fil masjid, dia dalam di masjid. Ya, ini sholat, dia dalam sedang sholat nih, ya, kemudian dia di masjid. Basaqa fi thawbihi, hendaklah dia membersihkannya atau dia meludahkannya ke pakaiannya. Ya, dahak, air ludah, kemudian ingus, itu suci. Ya, suci. Wa fi ghairil masjid, jika di luar di masjid, tidak dalam masjid, adalah ke kirinya. Ya. Dan dibenci kalau seandainya dia meludah ke depannya atau ke kanan. Contoh misalkan cabai terasa, potongan apa namanya, daging kambing misalkan, ya, keluar dari antara giginya. Nah, gimana? Mau ditelan? Mau dikeluarkan? Ya. Baik. Kita lihat. Idza badarahu buzaqun aw busaqun wa huwa fil masjid basaqa fi thawbi tanzihan lil masjid min al aqdar. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau mengatakan apabila didesak oleh dahak, ya, maka dia dalam masjid hendaklah dia ludahkan di pakaian. Kalau seandainya dia punya sapu tangan, sapu tangannya dikeluarkan. Ya. Untuk apa gunanya? Demi membersihkan atau menjaga kebersihan masjid dari, ya, pemandangan yang tidak baik. Walaupun itu adalah suci, ya, kan tidak baik meludah di masjid jadi kotor. Wa in kana fi ghairil masjid, jika dia di luar dari masjid, di rumahnya misalkan, ya, basaqa an yasarihi, dia ludahkan di sebelah kirinya. Idza lam yakun bijiwarihi ahadun, jika seandainya tidak ada di samping kirinya orang, ya, kalau ada samping kirinya orang, ya, jangan nutup mata, ya. Au tahta qadamihi au fi thawbihi, atau di bawah kakinya. Ya, dia meludah ke kakinya, ke bawah kakinya. Atau di kainnya. Wala yabsuqu amamahu wala an yaminih. Tidak boleh ke depan dan tidak boleh ke kanan. Apa dasarnya dari perbuatan ini? Dasarnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama fi salati fa innama yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antaramu, jika dia berdiri dalam salat, mengerjakan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, sedang berbicara dia, sedang memohon dia kepada Rabbnya. Au rabbuhu wa bainahu au yunaji rabbahu au rabbuhu bainahu wa baina qiblatihi, atau Rabbnya antara dia dan antara kiblatnya, yakni seakan-akan dia di hadapan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sedang salat. Fala yabzuqanna fi qiblatihi, janganlah dia meludah ke depan. Ya. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi. Akan tapi ke kirinya, sebelah kiri atau di bawah kakinya. Tsumma akhadha tarfa ridaihi, ya, kemudian dia mengambil ujung dari pakaiannya. Rida itu adalah kain yang menutup bagian badan di atas. Kalau kita lihat misalkan orang yang melaksanakan haji, dia memakai dua kain, kain di bawah itu namanya izar, kain di atas namanya rida. Rida itu kan panjang. Diambil ujungnya, ya, kemudian dia meludah di sini, kemudian dia ya tutup. Atau kalau seandainya dia pakai sapu tangan ke sapu tangannya, ya, waradda ba'dahu ala ba'd, lalu dia lipat. Au yaf'alu hakadha, qala au yaf'alu hakadha, rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa hadithuhu rawahu al-Bukhari. Baik, wa hadithu innal mu'min idza kana fi as-salati fa innama yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasari au tahta qadamihi, rawahu al-Bukhari. Orang mukmin sesungguhnya apabila dia dalam salat dia bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sekali-kali dia untuk meludah antara dia di hadapannya, dan jangan pula kepada bagian kanannya, akan tapi bagian kiri atau di bawah kakinya. Jadi kalau seandainya kita dalam kondisi itu ada tisu, ya udah ditisu, ya, atau kita dahak misalkan, ya nggak mungkin kita menelannya. Nah lalu dikeluarkan, ditaruh di tisu, kemudian tisu itu disimpan lagi, masukkan dalam saku, ya. Tapi kan masih mending masukkan dalam saku daripada masukkan dalam tenggorokan. Baik. Qauluhu wa tukrahu salatu ghairi ma'mumin ila ghairi sutratin walau lam yakhsha maran min jidarin aw syai'in shakhisin kahirbatin aw ghairi dhalik مثل آخرة الرحل. Makruh hukumnya salat orang yang bukan makmum kepada selain dari tanpa pakai sutra. Apa maksudnya? Orang yang salat bukan makmum, makruh hukumnya salat tanpa menghadap ke sutra, walaupun dia tidak khawatir adanya seseorang yang akan lewat. Seperti dalam kamar dia diyakinkan tidak ada orang yang akan masuk, ya, maka tetap hendaklah ke sutra. Mana sutranya? Dinding atau syai'in syakhisin, sesuatu yang menonjol, ya, kursi, buku, tas, meja. Kahirbatin, seperti tombak, ya, kalau seandainya di tanah kan bisa ditancapkan. Au ghair dzalik, atau yang lain dari itu. Misal akhirat rahim, seperti punggung pelana, ya, pelana di atas unta itu ada tempat duduknya, nah punggungnya itu. Wa yusannu ayyadnu minha, dianjurkan kepadanya untuk mendekat kepada sutra tersebut, jangan terlalu jauh. Dinding di sini dia sholat di belakang, tidak. Tapi hendaklah dia mendekat kepada dinding itu sendiri atau sesuatu yang membatasi dia.
Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wa yadnu minha." Wa yadnu minha. Jika salah seorang di antaramu salat, maka salatlah dia menghadap ke sutrah. Ya. Lalu hendaklah dia mendekat kepada sutrah itu. Di hadapannya ada sutrah tapi dia jauh. Enggak, tapi hendaklah dia mendekat. Wa yanharifu anha yasiran. Hendaklah dalam matan ini, hendaklah dia sedikit bergeser dari sutrahnya tadi. Jangan langsung di hadapan sutrahnya. Ini sebagian orang yang memandang seperti itu. Enggak boleh sutrah itu langsung di hadapan kita. Ya, tapi ada hanya miring sedikit. Ya. Li fi'lihi, disebabkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'adzara khattan, apabila dia tidak memungkinkan untuk adanya sutrah, minimal dia bikin garis, satu garis. Wa idza marra min waraiha syai'un lam yukrah. Kalau seandainya ada sesuatu yang melewat di belakang sutra itu, maka itu tidak apa-apa. Fa illam takun sutratun aw marra bainahu wa bainaha imra'atun aw kalbun aw himarun batalat salatuhu. Jika dia tidak memiliki sutrah atau lewat di hadapannya, di depan dia, ya, atau di antara dia dengan sutrah tadi lewat seorang wanita atau anjing atau keledai, maka solatnya batal. Ini ungkapan dari Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah. Jadi kesimpulannya dari perkataannya dia adalah, pertama, solat bagi orang yang bukan makmum tanpa sutra hukumnya makruh, walaupun tidak ada yang dikhawatirkan adanya orang yang akan lewat. Ya, dianjurkan untuk mendekat. Akan tetapi perlu sedikit miring, bergeser sedikit. Kalau seandainya kita sholat, taruhlah sebelah kanan atau sebelah kiri, tidak langsung berhadapan. Kalau tidak dapat, minimal adalah garis. Nah, dan seterusnya. Kita lihat syarahnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Syekh mengatakan, yusallil imam wal munfarid ila sutratin. Sang imam dan orang yang sholat sendirian, hendaklah dia sholat menghadap ke sutrah. Wa sutratul imam sutratun lil ma'mumin. Sutrahnya imam itu adalah sutrah bagi makmum. Jadi masing-masing makmum tidak perlu ada sutrah, tapi cukup sutrahnya imam. Jadi orang yang sholat menjadi imam, imam itu perlu ada sutrah di hadapannya. Atau orang yang sholat sendirian, perlu masing-masing orang yang sholat sendirian itu di hadapannya ada sutrah. Apa dasarnya? Hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa utiya biwudu'in fatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami pada waktu siang. Lalu didatangkanlah air wudu. Lantas beliau berwudu. Fa shalla bina adh-dhuhra wal 'ashr. Lalu beliau salat mengimami kami salat zuhur dan salat asar. Wa baina yadayhi anazatun. Di hadapan dia terdapat anazah. Ya, apa artinya anazah? Tombak kecil yang berada biasa dibawa, ditancapkan di depan. Anazah tulisannya dengan anzah sama, tapi bacaan berbeda. Kalau anzun itu artinya kambing betina. Ya, jadi salah-salah baca bisa menjadi salah arti. Ya, jangan-jangan bilang
solat menghadap ke kambing, gitu kan. Baik. Wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraiha. Wanita dan keledai lewat di belakang dari tombak kecil tadi. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam hadis 500, nomornya 500, dan Imam Muslim hadis 1120. Yang kedua hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkharatir rahil falyusalli." Jika seandainya salah seorang di antaramu meletakkan di hadapannya seperti punggung pelana, falyusalli, hendaklah dia salat. Wala yubali man marra wara'a dzalik. Tidak perlu dia hiraukan orang yang lewat di belakang itu. Ya. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk ada sesuatu kita letakkan di hadapan kita sebagai sutra. Ya. Kalau tidak, minimal adalah dinding. Atau kalau kita misalkan masjid yang besar, tiang ada ke tiangnya, carilah tiang. Atau minimal ada kawan di depan, kita suruh dia, kawan tolong duduk di sini, saya mau sholat. Maka punggung dia kita jadikan sebagai sutrah kita. Ya. Nah, bukan kita sholat antara kalau ada tiang kiblat ke sini, bukan dari belakang ini, tapi ada orang sholat di sampingnya, berdiri dia di samping tiang ini, sementara di depannya tidak ada sutra. Ya, maka perlu kita memakai sutrah. Was-sutratu, kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, sutrah itu jidarun aw amudun wa nahwuhuma. Dinding atau tiang, ya, dan yang semisalnya. Aw mithla muakhkharatir rahil, atau seperti punggung pelana. Yadullu lidzalika hadis Talhah alladzi taqaddam. Yang menunjukkan ini adalah hadis Talha yang telah kita sebutkan di atas. Wa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratil musalli faqala mithlu muakhkharatir rahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutrah orang yang salat. Beliau mengatakan seperti punggung pelana. Nah, ini rawahu Muslim. Dan ini menunjukkan tidaklah ada sesuatu yang tinggi. Wa haditsu ittikhasil khat sutratan. Hadis tentang membuat garis sebagai sutrah, maka kita bisa kiaskan sejadah, tikar, ya. Rawahu Abu Dawud. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu, dan selain dari Abu Dawud. Wa fi isnadihi majhulan. Di dalam sanad hadis itu terdapat dua orang yang majhul. Maka hadisnya dhaif. Ya. Kalau hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai untuk ibadah. Bagaimana kita beribadah dengan dasar yang tidak kuat? Ya. Dasarnya tidak diterima. Berarti sejadah belum cukup dijadikan sebagai sutrah. Tikar belum cukup dijadikan sebagai sutrah. Tetapi yang dijadikan sutrah itu adalah sesuatu yang menonjol, ya, di depan kita. Ya, kurang lebih 30 cm. Kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Kalau seandainya di antara kita ada yang menjadi imam misalkan di salah satu masjid yang tidak ada sutrah, jadikanlah tiang mik itu ditaruh depan kita. Ya. Nah, itu dijadikan sebagai sutrah. Di dalam permasalahan sutrah ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama dianjurkan. Akan tetapi kalau kita lihat dalil-dalil yang banyak, ya, dalil-dalil yang banyak, pendapat yang mengatakan membuat sutrah di hadapan kita sholat itu
wajib pandangan ini atau pendapat ini lebih dekat kepada dalil-dalil yang ada. Ya, yakni wajib. Keluar dari khilaf. Bingung saya, ini mengatakan sunnah, ini mengatakan wajib. Ya. Cara kita menyikapinya, ambillah yang terbaik. Mana? Jika masih kita memiliki ikhtiar, maka ambillah, tetaplah kita berusaha solat menghadap ke sutrah. Di hadapan kita ada sutrah. Baik. Beliau mengatakan yang ketiga, wa yadnul musalli min sudratihi. Orang yang solat tadi hendaklah dia mendekat kepada sutrahnya. Li hadits Sahal bin Sa'ad, berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, qala kana bainal musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarusyah. Antara tempat solat Rasulullah dengan dinding seukuran lewatnya kambing. Musalla, orang mengatakan musalla itu tempat solat. Sejadah itu dikatakan musalla oleh orang dalam istilah Arab. Dalam hadis yang lain kita dapatkan bahwa Nabi SAW antara dia berdiri dengan tempat sujudnya adalah 3 hasta. Antara tempat berdirinya dengan dindingnya atau sutrahnya 3 hasta. Ya. Nah, jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Baik. Hadis Sahal bin Sa'ad ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi babin qadr kam yanbaghi an yakuna bainal musalli wal sutrah, di dalam bab yang menerangkan berapa ukuran antara orang yang solat dengan sutrah. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis Sa'al bin Abi Hathmah yuballigh bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum ila sutratin falyadu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Apabila salah seorang di antaramu salat menghadap sutrah, hendaklah dia mendekat dari sutrah itu, jangan sampai syaitan yang memutuskan salatnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Adapun hadis yang disebutkan tadi bahwa bergeser sedikit, ya, haditsul inhiraf anil sutrah rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Miqdad bin Aswad wa fi isnadihi majhulun wa dha'ifun. Di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal, majhul, wa dha'if, ada juga orang yang lemah. Jadi argumentasinya untuk bergeser sedikit dari sutrah tidak kuat. Nah, berarti tetap kita berhadapan dengan sutrah kita letakkan di hadapan kita. Yang keempat, wa qata'a as-salata bimururi ats-tsalatsah. Dalla alaihi haditsu Abi Hurairah. Salat itu putus, wa qat'us shalah, terputus salat disebabkan 3 yang lewat. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yaqta'us salatu wa yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu wa yaqi dhalika mithla muakhkharatir rahil. Rawahu Muslim. Salat itu terputus oleh wanita, keledai dan anjing, maksudnya apabila lewat di hadapannya. Ya. Dan itu bisa dijaga oleh seukuran punggung pelana. Ya, seukuran punggung pelana. Jadi kalau ada sesuatu yang kita letakkan di atas, lalu di belakang itu orang lewat, tidak ada masalah lagi dan tidak mengganggu solat kita.
Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya. Yang membatalkan itu 3. Jika misalkan, maaf, kita sholat, nyelonong istri lewat ke depan kita. Atau al-mar'ah di sini adalah mar'ah balighah. Wanita yang sudah baligh. Ya. Adik kita misalkan, kita dan sholat lewat, dia nyelonong di hadapan kita, batal sholat kita. Tapi kalau selain dari itu, dari 3 tadi tidak. Seperti misalkan, ya tentu dalam rumah nggak mungkin, keledai kita nggak ada, ya anjing nggak mungkin, gitu kan. Kucing lewat nggak apa-apa, ya artinya tidak membatalkan, walaupun kita berusaha untuk menghambatnya, ya. Kucing hitam enggak, kucing hitam enggak. Nah, ya, ya pertama. Wanita haid itu maksudnya wanita yang sudah baligh. Ya. Kalau anjing hitam saja ada hadisnya yang umum dan berarti itu anjing secara umumnya. Wallahu a'lam. Adapun anjing hitam dari sisi yang lain, Rasulullah SAW mengatakan fa innahu syaitan. Ya, dijelaskan oleh Nabi bahwa anjing hitam itu syaitan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya suami istri sholat di rumah, taruhlah sholat malam, ya enggak? Keliru imam suami membaca, bolehkah istrinya memperbaiki dengan bacaan? Hah? Boleh, asalkan tidak kedengaran. Kalau memperbaiki tanpa didengar, gimana cara memperbaikinya? Kalau suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Nah, ketika kalau seandainya suaminya keliru dan dia hanya mereka aja, maka dia boleh membukanya atau membenarkan bacaan suaminya. Sutra usahakan minimal adalah 30 cm. Nah, tidak benar. Bergesernya begini. Ini sutra. Kita taruh depan. Maksudnya sutranya ditaruh sebelah kanan sedikit. Jadi tidak langsung berhadapan dengan kita. Hadis ini dhaif. Berarti kembali lagi ke depan, gitu loh. Ya. Kemudian tadi dikatakan digarisi. Hadisnya juga dhaif. Berarti garis tidak bisa dijadikan sebagai pengganti sutra. Taib, ini pertanyaan dahsyat sekali ini. Misalkan ada anak menantu bersetubuh dengan ibu mertua, apa hukumnya Pak Ustadz? Haram. Ini mertua itu adalah mahram. Sama dia menyetubuhi anaknya sendiri, sama dia menyetubuhi ibunya sendiri. Ya, karena seorang laki-laki ketika dia menikah akad saja dengan istrinya, lalu dia ceraikan istrinya walaupun dia belum bersetubuh dengan istrinya, maka mertuanya adalah mahram ilal abad. Dia haram untuk nikahi sampai selama-lamanya. Ya. Gimana, Bu? Siapanya? Sebenarnya istrinya tidak mesti dicerai. Ya. Akan tetapi kalau seperti itu perbuatan suaminya, minta khulu'. Ya, karena ini ada perbuatan yang mungkar jika hal itu diketahui. Ya, wallahu a'lam. Makanya subhanallah, hikmah dari rajam itu, ya, dalam syariat adalah bunuh bagi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, agar fahisyah, kekejian ini tidak menyebar. Ya,
semakin beratnya karena dia sudah merasakan yang halal. Kenapa dia harus mencari yang haram? Baik. Ustadz, apakah ketika anak kecil yang belum balik sholat dalam shaf orang dewasa, lalu kita mau masuk dalam shaf tersebut, apakah kita menggeser anak tersebut dan masuk ke dalam shaf, atau kita sholat di sebelah anak tersebut yang belum balik? Syukuran. Anak yang belum balik ada dua, yang sudah mumayyiz, yang belum mumayyiz. Jika anak itu belum mumayyiz, yakni umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum mengerti, sholatnya masih main-main, ya, maka jangan diberdirikan di saf. Tapi kalau seandainya anaknya sudah mengerti, sudah mumayyiz, umur 7 tahun atau 6 tahun tapi sudah mengerti, maka sholatnya sudah sah. Jika sholatnya sudah sah, maka tidak perlu digeser karena tidak ada yang menghalangi. Sholatnya sama dengan sholat orang dewasa. Ketika anak kecil yang belum balik ingin melewati shaf, apakah kita wajib menghalanginya juga atau memberi isyarat? Ya, dihalangi juga. Ya. Kemudian kadang-kadang kita juga harus ingatkan kepada anak kita, tidak boleh lewat di hadapan orang sholat, gitu. Ya. Kalau seandainya kita halangi, tetap juga dia nelonong misalkan, setelah sholat kita ingatkan bahwasanya tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ustadz, kalau kita dilarang orang tua berpakaian muslimah, bagaimana sikap saya? Biasanya saya berpakaian biasa-biasa, tapi suami menyuruh berpakaian muslimah. Bagaimana sikap saya? Orang tua bilang suami itu orang lain. Kalau saya tidak ikut perintah orang tua, gimana Ustaz? Ya, kalau orang lain kenapa diserahkan anaknya? Ya. Pertama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan kepada seorang makhluk di dalam berbuat maksiat, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang tua kita menyuruh kita untuk tidak berjilbab, tidak boleh kita taati, tapi menolaknya dengan cara yang baik. Kemudian suami, jika dua keperluan yang bersamaan, suami membutuhkan istri, orang tua membutuhkan anaknya yang perempuan tadi, mana yang lebih didahulukan oleh istri? Suami. Ketaatan kepada suami lebih didahulukan ketimbang ketaatan kepada orang tua, karena ketaatan yang diikat oleh perjanjian lebih diutamakan ketimbang ketaatan yang diikat oleh tali darah. Orang tua sudah menyerahkan kepada suaminya dengan akad perjanjian. Malahan Nabi SAW mengatakan, ayu mra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayyi babin syi'ti. Wanita manapun juga, jika solat 5 waktu sudah dikerjakannya, puasa Ramadan telah dilakukannya, dia menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga Anda sukai. Nah, tidak disebutkan mentaati orang tuanya, ya. Nah, ketika seorang perempuan sudah menikah, maka jalur dia untuk masuk surga itu adalah melalui ketaatan kepada suaminya. Tapi kalau seandainya belum menikah, tentu orang tuanya, ya, lebih didahulukan untuk segala ketaatannya. Nah, ini sekarang ini berbeda. Anak perempuan yang belum menikah, pacarnya lebih ditaati dari orang tuanya. Ya, ini nggak boleh. Nah, jadi kalau kita lihat, ada di antara wanita yang rancu dalam memahami ini, memahami ini. Ketika hadis man ahaqqu bi husni suhbati qala ummuk. Summa man qala summa ummuk. Summa man qala summa ummuk. Ya.
dalam hadis yang menerangkan yang keempatnya summa abak. Ya, ummak, summa ummak, summa ummak, summa abak. Ketika Nabi SAW ditanya oleh siapa yang bertanya? Laki-laki yang bertanya. Ya, siapa yang berhak untuk mendapatkan perlakuan baikku? Katanya ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Ini laki-laki. Ya, si laki-laki lebih mendahulukan ibunya atau bapaknya, orang tuanya ketimbang dari anak istrinya. Di sini juga terjadi kerancuan. Sang istri merasa dia harus didahulukan ketimbang dari orang tua dari suami. Sehingga ketika orang tua suami datang ke rumahnya, dia merasa disaingi. Ya, disaingi oleh mertuanya. Seharusnya dia lebih berhak untuk meladani mertuanya. Nah, sebaliknya hadis ini bagi istri atau wanita yang sudah bersuami, tidak bisa dipakai. Kenapa? Yang lebih diutamakan adalah suaminya. Dan banyak hadis ketika seorang wanita dibawa oleh bapaknya mengadu kepada Rasulullah bahwa anaknya tidak mau menikah, lalu dia katakan, saya tidak mau menikah sampai Anda menyampaikan kepada saya apa hak suami yang harus saya tunaikan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya wajah suami itu luka, lalu dijilatnya, atau hidungnya melelehkan nanah, lalu dijilatnya, maka itu belum membayar hak suami. Ya, bukan berarti disuruh istri untuk menjilatnya, tidak. Tapi begitu besar, begitu besar hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Nah, apalagi kondisi kita di Minang, yang perempuan lebih agak berkuasa, ditambah lagi tinggal di rumah orang tua. Orang tua istri ikut andil, malahan dia yang lebih di atas. Si istri taat kepada ibunya, sehingga mengendalikan rumah tangga itu adalah mertua. Ini enggak benar. Seorang ibu dan bapak ketika dia sudah menyerahkan anaknya kepada seorang laki-laki yang diridainya, maka dia tidak boleh ikut campur. Dia adalah pihak ketiga. Pertama, kedua adalah suami istri. Keluarga, baik bagian dari laki-laki atau perempuan, itu adalah pihak ketiga. Jika terjadi perselisihan antara suami istri, jangan dibawa kepada keluar. Karena sangat rentan kalau seandainya sudah dari luar, itu masuk hal-hal yang sangat memudahkan terjadinya perpecahan antara suami istri. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.